Hai, sahabat Blangkoners, apa kabar? Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Om Blangkon di channel Om Blangkon Sagalaya Sagala Rupaya. Terima kasih Anda senantiasa hadir di channel Om Blangkon. Dan pada saat ini kita akan coba unboxing sebuah alat untuk hidroponik indoor. Kemudian tampilannya seperti apa, profilnya bagaimana, kita ikuti video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat paket dari Tokopedia. Nuhun Yayang Nia. Ini paketnya katanya khususon buat si Om Blangkon. Kita buka dulu. Mesti pelan-pelan katanya, ini sudah diasuransikan. Entah apa isinya. LED hydroponic system. Apa ini LED hydroponic system? Oh, sepertinya sih sistem pola tanam hidroponik sih namanya. Ya, paketnya utuh, tapi saya masih belum tahu ini kegunaannya seperti apa. Di sini tertulis, oh ini sepertinya untuk pengeraman, bukan pengeraman ya, penyemaian bibit ya. Penyemaian bibit yang waktunya sepertinya bisa kita atur 14 jam, 12 jam, 16 jam. Normalnya aja 14 jam, untuk pertumbuhan 16 jam. Oh, ini harus kita pelajari dulu manualnya, karena sayang sepertinya ini mahal kalau kita bongkar asal-asalan. Tapi yang jelas terima kasih, saya bersyukur kita bisa menyemai cabai genot, cabai rawit, cabai domba, pokoknya yang cabai-cabean. Kita bela tukang dagang seblak supaya mereka tidak terlalu mahal membeli seblak. Oke, 1 kilogram cabai domba 185 sampai 100 ribu. Kita bantu semurah-murahnya harga kita. Ya 70 ribu lah buat mereka masuk kilo. Oke. Selamat, terima kasih, hatur nuhun ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Blangkoner semua. Apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali, tentu seperti apa yang sudah saya janjikan beberapa bulan yang lalu. Kita sesudah unboxing alatnya, namun saya juga bingung pakainya. Sekarang kita sekaligus review alat tentang hydroponic LED system. Tentu dari nama ini kita sudah berasumsi bahwa kita mempunyai sistem pola tanam dengan menggunakan elemen air sebagai bahan nutrisinya, kemudian dibantu dengan lampu untuk proses sintesisnya. Namun seperti apa detailnya, saya akan mengajak Anda dulu mengenali profil dari hydroponic LED system ini ya. Oke, sahabat Blangkoners, kita memiliki sistem untuk alat hydroponic system LED ini. Setting pengaturan waktunya ada 3 macam ya. Yang pertama, pada saat kita menanam benih, ketika kita simpan benihnya di alat ini, di sistem ini, kita menggunakan waktu yang 16 jam ya. Kita coba menyalakan lampunya seperti apa warnanya. Nah, warnanya agak kekuning-kuningan gitu ya, kekuning-kuningan terang. Kemudian pada saat benihnya mulai tumbuh, itu kita akan menggunakan waktu yang 14 jam. Karena di sini tertulis di petunjuknya adalah penggunaan waktu normal, penggunaan untuk yang normal pertumbuhannya. Kita coba lihat waktunya seperti apa lampunya. Nah, agak lebih keputih-putihan ya, lebih seperti ke neon. Nah, yang satu lagi yang 12 jam. Nah, ini yang membuat saya bingung, tidak ada petunjuk teknisnya seperti apa. Ini tertulis di sini enjoy ya. Coba kita lihat waktunya seperti apa, lampunya seperti apa. Nah, kembali ke kuning lagi tapi agak kebiru-biruan gitu ya.
Nah, ini tertulis enjoy. Saya juga bingung. Saya cari manualnya tidak ada penjelasan. Jadi saya sangat berharap sekali kalau misalkan para sahabat Blankkoners yang memiliki pengalaman untuk menggunakan LED hydroponic system ini bisa berbagi. Ya, silahkan tulis di komentar apa pengalamannya. Saya sangat menghargai sekali. Nah, boleh di-shoot ini jenis lampunya barangkali bisa lebih detail. Ya, ini 14 jam, ini 12 jam, ini 16 jam. Ini tertulis di sini kan grow, kemudian ini normal, ini yang tengahnya enjoy. Nah, itu dari sisi perlampuannya. Nah, lampu alat ini hydroponic LED system ini daya wattnya sih sama seperti kebanyakan elektronik, 220 volt ya kita gunakan. Kemudian selanjutnya ini dudukan lampunya sendiri gitu bisa digeser-geser tergantung nanti perkembangan dari tumbuhan. Hanya memang manual ini digesernya bisa. Nah, seperti ini ya. Seperti ini digeser-geser. Nah, sesudah itu kit yang kita dapatkan dari paket LED hydroponic system ini, kita mempunyai tempat untuk menanam benih kurang lebih 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita punya tempat untuk menanam benihnya itu 7 buah. Dan masing-masing lubangnya ini ada semacam spon gitu, kayak busa gitu ya. Kayak busa. Nah, jadi kita yang di tengahnya itu ada lubangnya. Di tengahnya ada lubangnya, jadi kita bisa menanam benihnya itu di dalam lubang sini. Ya, jadi benihnya ini sudah include ke dalam paket LED hydroponic system. Nah, kemudian untuk pertumbuhan-tumbuhannya sendiri itu kita peroleh dengan cara menggunakan menambahkan air. Kita angkat saja contohnya. Nah, ya. Nah, ini airnya, ini kapasitasnya itu adalah 4 liter. Ini tampak akar-akarnya sudah keluar, ya, akarnya sudah keluar. Nah, tapi airnya ini bukan hanya sekedar air tawar saja, karena kan tumbuhan yang kita tanam ini butuh nutrisi. Ya, kita simpan lagi. Nah, nutrisinya sudah satu paket juga dengan si alat ini ya, dengan alat hydroponic LED system ini. Ini namanya AB Mix ya, AB Mix untuk sayuran daun. AB Mix untuk sayuran daun. Penggunaannya menurut aturan yang disarankan, masing-masing dari AB Mix ini kita campurkan 5 ml untuk satu tabung ini kapasitas 4 liter. Ya. Dan untuk proses sampai tahap ini, tumbuhan ini saya sudah menggunakan 1 kali. Untuk itu terus kurang kita tambah lagi 1 kali lagi. Jadi sudah dua kali penggantian ya, 2 kali mengisi AB Mix ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat perbedaan antara penggunaan LED hydroponic system dengan konvensional kita tanam di tanah. Anda tentu masih ingat ketika saya membuat video tentang cara menyemai. Ini kita biar nggak silau, matikan saja ya. Matikan saja. Ya. Anda tentu masih ingat ketika saya membuat video tentang cara menyemai biji cabai rawit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini dulu yang masih manual, saya timbun tanah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada yang saya pisahkan dari bibit yang saya semai ini. Ini kan kelompoknya massal nih, kelompoknya massal. Ini saya pindahkan satu, pertumbuhannya seperti ini. Ya, ternyata pertumbuhannya lebih cepat, individu lah kalau individu mah ya. Nah, kemudian ternyata sesudah saya menggunakan alat LED hydroponic system ini, pertumbuhannya sangat kentara sekali bedanya. Ya, ini yang pertama, ini yang ini nih.
Nah, ini waktu tanamnya bibit ini sama ya kurang lebih sekitar 2 mingguan lah ya, sekitar 2 mingguan. Nah, sama ini, tapi beda. Yang ini tampak lebih besar dan segar. Yang ini ya seperti ini buktinya. Ya, meskipun tumbuh dibanding yang tadi, tapi ini lebih besar. Nah, untuk generasi yang berbeda, ini contoh lagi yang untuk tanaman cabai ini yang satu lagi nih. Ini waktu tanamnya sama dengan yang ini, tapi pertumbuhannya sangat kontras sekali ya. Nah, kita bandingkan kontras sekali. Ya. Nah, kalau yang sayuran yang lain saya memang tidak menanam di konvensional di tanah, tapi tampak sekali bahwa ini sudah subur. Ya. Nah, Anda barangkali bisa melihat ini ada daun-daun yang layu dan sebagainya. Sebetulnya kalau saya boleh mereview, alat ini ada kekurangan yang mungkin bisa disempurnakan, atau mungkin ada sahabat Blanckoners yang punya pengalaman. Ketika tanaman ini menyentuh si lampu ini sampai ke atas, ya, asumsi saya sih kalau misalkan si daunnya menyentuh ke sini nanti akan hangus, akan terbakar gitu. Makanya pada beberapa hari kemarin lampunya sengaja saya matikan. Saya matikan, tapi ternyata efeknya malah tanaman ini mati. Ya, tanaman ini cenderung mati kalau mungkin beberapa hari lagi saya biarkan, ini mungkin akan mati. Makanya pilihannya adalah tanaman ini segera dipanen, dipotong, ya, atau segera dipindahkan. Pilihannya itu. Nah, tapi kalau melihat karakter ini sih sebetulnya kalau dari sisi hitung-hitungan ekonomis mah tentu tidak sebanding kalau kita bandingkan dengan tanaman yang konvensional, karena produksinya kalau yang di tanah mah mungkin bisa lebih banyak. Kalau di alat ini, di hydroponic LED system ini hanya terbatas, mungkin maksimal juga 7 tanaman kalau satu jenis tanaman. Jadi kalau secara ekonomis nggak hitung-hitungan, nggak masuk. Ya. Jadi review berikutnya, tadi saya sudah katakan ketika ini sudah mentok tumbuhannya ke sini, kita bingung karena kalau dibiarkan tanamannya akan mati karena lampunya terlalu panas. Tapi kalau lampunya dimatikan, daun-daunnya malah layu dan seterusnya. Nah, review saya berikutnya, ini kan tanaman ini harusnya tumbuhnya seger ke atas gitu ya, seger ke atas. Jadi sepertinya harus ada penyangga. Penyangga untuk tanaman ini tetap tegak ke atas. Tapi kalau sayuran semacam ini sih mungkin karena sifatnya lebih menjalar, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau untuk tanaman cabai ini kan jadi itu ya, jadi harus memerlukan penyangga. Nah, jadi review saya yang berikutnya, kalau melihat karakter dua tanaman ini, alat ini cocok untuk sayuran ya, karena dia lebih kalau sayuran mah bisa telentang lah gitu ya kalau badan kita mah. Tapi kalau untuk tanaman cabai seperti ini sepertinya kurang cocok karena cabai ini kan tumbuhnya ke atas gitu ya. Itu review saya yang ketiga. Nah, dengan demikian saya bisa asumsikan bahwa sebetulnya kalau dari sisi ekonomis jelas ini tidak sebanding karena tempat kita menanam benihnya juga hanya terbatas dibandingkan dengan lahan konvensional biasa. Yang kedua, ini punya keunggulannya mungkin sebagai relaksasi aja barangkali ya. Kalau kita misalkan lagi jenuh, stres karena dibuat di indoor, bisa dibawa kemana saja, mungkin dibawa ke kantor, bisa jadi karena ini mudah. Mudahnya karena apa? Ini tidak kotor, tidak menggunakan tanah, tidak apa gitu ya. Hanya kita menambahkan air, ditambah nutrisinya tadi AB mix ya. Kemudian perawatannya juga mudah karena lampu untuk proses fotosintesanya. Saya asumsinya ini lampu ini digunakan untuk proses fotosintesa ya.
Nah, hanya yang menjadi pertanyaan saya, setting lampu ini misalkan kita menggunakan lampu yang untuk, pertumbuhan normal, kita gunakan waktu 14 jam. Nah, ketika sudah sampai 14 jam, lampunya itu akan mati. Lampunya mati kurang lebih kalau menurut pengamatan saya itu sekitar 10 jam. Ini juga tidak ada penjelasan kenapa harus mati 10 jam, terus settingnya dari mana, manfaatnya apa, terus pengaruh ketumbuhannya seperti apa, nggak jelas, nggak ada petunjuk. Jadi dengan apa yang saya alami, saya harapkan mudah-mudahan ada teman-teman sahabat Blankkoners yang punya pengalaman, punya alat yang sama, bisa berbagi di sini. Jadi nanti viewers yang lain bisa lebih menyempurnakan pengalaman saya. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Nah, sahabat Blankkoners, review saya berikutnya adalah tentang posisi dudukan lampu ini ya. Tadi saya katakan bahwa kalau si tanamannya itu tumbuh kemudian membentur lampu ini, saya khawatir lampunya akan membuat hangus tanamannya. Sehingga tadi saya opsinya adalah saya matikan. Ternyata malah tanamannya yang mati. Atau layu lah, kalau mungkin dibiarkan beberapa lama akan mati ya karena tidak diberi lampu. Nah, saran saya sih kalau boleh ada produsennya, kalau bisa dudukan ininya bisa ditambahkan gitu. Nah, ini kan hanya sampai segini ya, ini ketika bijinya pertama kali ditanam mungkin dudukannya seperti pendek ini masih bisa bermanfaat, bisa digunakan. Kemudian dia tanamannya tumbuh-tumbuh, ini bisa diangkat tapi mentoknya sampai di sini. Nah, ya, coba satu lagi. Nah, mentoknya hanya sampai di sini. Tuh, jadi ketika tumbuhan mentok ke sini, ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Sementara saya pikir ini ada pengaruhnya antara LED ini dengan pertumbuhan tanaman. Saran saya sih memang kalau bisa mah ada additional batangnya, apalah aluminiumnya gitu dudukannya supaya ketika tanamannya tinggi bisa menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Ya. Barangkali itu saja sahabat Blankkoners review alat yang kita gunakan. Namanya review dari LED hydroponic system. Apa yang saya alami itulah faktanya, itu buktinya, itu kenyataannya. Jadi saya harapkan kalau memang sahabat Blankkoners, viewers yang lain yang punya pengalaman atau bahkan memiliki alat yang persis sama, silahkan berbagi pengalaman, saya sangat berterima kasih. Tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan bisa memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau review saya tidak menyenangkan, tapi faktanya seperti itu. Salam sehat dari Om Blangkon, dari channel Om Blangkon Sagala Rupa Aya. Jangan lupa protokol kesehatan. 1. Menggunakan masker kemanapun Anda pergi. 2. Selalu mencuci tangan sesudah habis aktivitas apapun. 3. Menjaga jarak dengan siapapun ketika Anda bertemu. Kemudian yang keempatnya, kurangi mobilitas, ya, diam di rumah, istirahat. Yang kelima, hindari kerumunan, jangan berkerumun, jangan menggosip, ya. Yang paling penting ini terakhir, selalu Anda like, share, and subscribe channelnya si Om Blangkon dan pencet kelenengannya supaya Anda tidak tertinggal dengan video-video dari Om Blangkon selanjutnya. Terima kasih, unjuk salam dari Balai Endah, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.